Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara kali ini. Di acara kelima kali ini, kita akan membahas tentang Instance Segmentation. Di dalam praktikum ini, saya akan membahas tentang apa itu instant segmentation, kemudian alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja dan hasil yang diperoleh dari proses instant segmentation. Instant segmentation merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memisahkan setiap objek yang ada di dalam sebuah gambar, tidak hanya mendeteksi objek secara keseluruhan, namun juga memberikan batasan yang spesifik untuk setiap instan atau individual dari objek yang terdeteksi. Model deep learning menghasilkan klasifikasi dan deteksi objek. Model mengidentifikasi objek dan memberikan kotak pembatas atau bounding box di sekitar objek tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses instant segmentation ini yang terutama adalah ArcGIS Pro. ArcGIS Pro ini digunakan untuk mengolah semua data yang digunakan selama instant segmentation tersebut, seperti melakukan ekspor training data, kemudian ada pembuatan training data, selanjutnya ada object detection, dan juga melakukan uji akurasi hasil instant segmentation itu. Kemudian ada library deep learning. Nah, library deep learning ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari object detection, terus training, dan juga uji akurasinya itu. Terus bahan yang digunakan yaitu dataset file bangunan Jakarta, dan yang kedua ada data raster foto udara Jakarta. Dataset file ini berguna untuk membuat masker bangunan sebagai label pelatihan. Selanjutnya digunakan untuk membandingkan hasil segmentasi model dengan shapefile untuk mengukur akurasi. Selanjutnya juga data shapefile ini juga dapat diekspor kembali dalam format shapefile untuk digunakan dalam GIS atau analisis selanjutnya. Nah, untuk data raster foto ini berfungsi untuk pelatihan dan prediksi model deep learning, sumber informasi spektral tambahan untuk membantu pemisahan objek. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengukur kinerja model berdasarkan hasil prediksi terhadap data ground truth, misalnya shapefile. Kemudian ada langkah kerja yang dilakukan, yaitu pertama, memasukkan data shapefile dan data raster foto udara Kota Jakarta. Data ini akan digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada penambahan field class, di mana di dalam shapefile Kota Jakarta itu belum ada field class yang digunakan sebagai pemberian label atau kategori pada objek yang berbeda untuk mendukung pelabelan data yang lebih baik untuk pelatihan model deep learning, serta meningkatkan akurasi dalam segmentasi objek, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur setelah ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Kemudian ada yang ketiga, yaitu export training data for deep learning. Tujuan dari ekspor data ini digunakan untuk menyiapkan data pelatihan yang terstruktur dan anotasi yang sesuai. Kemudian juga membangun ground truth untuk melatih model dan menyediakan format data yang sesuai dengan framework deep learning. Selanjutnya, keempat ada melakukan generate model melalui proses training data menggunakan tools train deep learning model. Fungsi dari tool ini digunakan untuk mengotomatisasi proses ekstraksi jejak bangunan dari citra penginderaan jauh. Kemudian juga dapat meningkatkan akurasi deteksi bangunan dan mempelajari pola visual dan spasial dalam data. Selanjutnya ada proses yang kelima, yaitu mengetahui nilai akurasi precision model metric dan memastikan mencapai angka 60. Nah,
hasil dari training deep model ini diusahakan itu menghasilkan nilai akurasi sebanyak 60% atau lebih agar hasil akurasinya itu baik gitu. Kemudian yang keenam yaitu mendeteksi objek menggunakan tool detect object using deep learning yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan bangunan di dalam citra. Kemudian juga membangun bounding box yang jelas untuk setiap bangunan serta membantu proses segmentasi lebih lanjut. Kemudian ada yang ketujuh yaitu melakukan uji akurasi data deteksi melalui tools compute accuracy for object deep learning. Tujuannya digunakan untuk menilai kinerja model dalam mendeteksi dan mengekstraksi bangunan, kemudian mengukur keberhasilan model dalam instant segmentation, dan memberikan feedback untuk perbaikan model. Namun, saya akan menjelaskan langkah kerja yang dilakukan. Yang pertama itu kan kita memasukkan data yang digunakan. Selanjutnya, data itu merupakan data shape file dan juga data raster. Selanjutnya kita membuat field class di sini, membuat field class dengan tipe data long. Kemudian di dalam kelas itu kita isikan nomor 1 digunakan sebagai label. Kemudian kita melakukan ekspor training data. Di sini kita memasukkan data raster yang berupa Jakarta ini. Kemudian kita simpan di mana terserah. Kemudian kita masukkan ini settlement yaitu shape file dari Jakarta. Kemudian ini kita masukkan sebagai class value. Kemudian ininya kita menggunakan RCNN Max. Kemudian untuk image formatnya ini default. Kemudian melakukan running. Kemudian setelah melakukan ekspor training data, hasilnya itu digunakan sebagai hasilnya itu terdapat ini. Ini terdapat image. Image-nya menghasilkan 1050 items. Kemudian ada labels. Labels-nya ini menghasilkan 1572 items. Dan juga ada model dan lain-lainnya. Kemudian setelah melakukan ekspor training data, kita melakukan generate model melalui training deep learning model. Ini kita masukkan hasil data FU, foto udara yang kita buat tadi. Ini kita masukkan. Kemudian setelah itu kita memasukkan output model sesuai dengan direktori yang ingin disimpan. Kemudian di sini epochnya 20 untuk menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian di sini nanti akan otomatis terisi dengan nama chip size-nya 224, kemudian monitornya valid loss. Kemudian di bagian advance ini kita menggunakan ResNet 50 karena max epoch yang udah digunakan yaitu 20 sehingga ResNet-nya itu tidak perlu dinaikkan. Kemudian validation-nya itu 20% nanti. Kemudian melakukan editing pada environment ini kita menggunakan CPU. Kemudian nanti kita klik run.
begitu. Selanjutnya, hasil dari ekspor training ini itu adalah ini. Di sini ada model matrix, di mana hasil dari akurasi itu kita lihat dari model matriksnya ini. Nah, model matriks ini terdiri dari beberapa isian, yaitu ada grafik dan juga ada akurasi. Nah, gambar grafik ini tuh digunakan untuk menunjukkan hasil training dan validation loss dari hasil pemodelan bangunan Jakarta. Sumbu X itu menggambarkan nilai batch proses, di mana batch proses ini adalah kelompok data yang digunakan untuk memperbarui bobot model selama training. Semakin banyak batch yang diproses, semakin lama model yang dilatih. Kemudian sumbu Y ini merupakan nilai loss, yaitu ukuran seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Loss yang lebih rendah mengindikasikan bahwa model semakin baik dalam melakukan prediksi terhadap data pelatihan maupun validasi. Kemudian ada di sini kurva biru dan juga kurva orange, di mana kurva biru itu menunjukkan data trends, kemudian kurva orange menunjukkan data validation. Kurva biru ini menggambarkan nilai loss pada data pelatihan. Pada awalnya itu menunjukkan angka lebih dari 16, kemudian semakin lama menjalankan proses itu turun secara signifikan menjadi di angka kurang dari 2, di mana kurva ini menunjukkan bahwa model semakin mampu memahami pola dalam data pelatihan. Kemudian kurva orange ini menunjukkan loss pada data validasi, di mana data ini tidak dapat dilatih langsung oleh model, namun digunakan sebagai evaluasi generalisasi model terhadap data baru. Validation loss turun lebih lambat dibandingkan dengan train loss. Namun akhirnya stabil, menunjukkan bahwa model belajar ini model belajar dengan baik dan tidak mengalami overfitting. Kemudian hasil dari average precision score-nya itu 0,70, di mana hasil ini sudah melebihi minimal dari hasil yang harus dipenuhi, yaitu 0,60. Kemudian setelah kita melakukan ekspor, melakukan training data, selanjutnya kita melakukan object detection. Object detection ini kita memasukkan data raster Jakarta, kemudian ini kita beri nama default aja, kemudian model definition-nya kita menggunakan EMD. Kita menggunakan EMD ini, kemudian ini secara default tidak diubah, dan nanti kita klik run. Selanjutnya hasilnya adalah sebagai berikut. Data hasil using deep learning-nya, deteksi objeknya itu membangun sebuah bounding box di masing-masing bangunan yang terdeteksi begitu. Selanjutnya kita melakukan uji akurasi menggunakan tools berupa compute akurasi. Ini kita menggunakan dataset file bangunan sebagai ground truth. Fungsi dari compute ini digunakan untuk mengetahui hasil akurasi setelah dilakukan detect object. Nah, hasil akurasinya itu terdapat pada sini, yaitu 0,032 yang berarti bahwa average precision adalah yang digunakan itu dihitung melalui
pengambilan rata-rata presisi untuk berbagai ambang intersection over union yang bervariasi antara 0,5 hingga 0,95. Nah, nilai dari 0,03 ini menunjukkan bahwa kinerja model dalam mendeteksi objek cukup rendah jika diukur melalui metrik ini. Selanjutnya, hasil dari praktikum kali ini ada image label yang dihasilkan dari extract train, kemudian model metrik, kemudian ada hasil dari detect object. Selanjutnya juga ada uji akurasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selesai hasil dari praktikum SDGL acara kali ini. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.